Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan dengar-dengaran suara Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih karuniamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kau terus menjaga dalam kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan punya maksud buat kehidupan kami di hari ini, di hari yang baru ini. Untuk itu Tuhan ajari kami Bapak. Untuk berjalan, melangkah, melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan pimpin roh kami dalam kami melangkah dari pagi, siang, hingga malam. Beracara engkau seluas-luasnya dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus kepada rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhanlah yang menyembuhkan sakit mereka, memberikan kesabaran mereka. Jika mereka menghadapi pergumulan kehidupan yang berat, Tuhanlah memberikan kelegaan dan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengalaskan ibadah ini. Amin. Ada saatnya tidak tertawa. Itu adalah judul kita dan landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Saya akan baca Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu semua. Lukas 8 ayat 49 sampai 56. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepada keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dr. Chinara Komar berkata bahwa tertawa adalah obat bagi segala penyakit. Tertawa sama seperti berolahraga. Tertawa dapat menguatkan sistem imun. Tertawa baik bagi jantung. Tertawa baik untuk kesehatan mental. Tertawa dapat mengurangi rasa sakit. Ringkasnya adalah bahwa tertawa itu sehat. Benar jika hal itu dikaitkan dengan masalah jasmani. Tetapi jika dikaitkan dengan masalah rohani, ia tidak 100% benar. Ada tertawa yang tidak sehat, yaitu ketika seorang tertawa karena tidak percaya kepada pribadi dan kemahakuasaan Tuhan. Itu terjadi pada para pelayat di rumah Yairus. Mereka tertawa tidak sehat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, peristiwa terjadi di rumah Yairus, yaitu seorang kepala rumah ibadat. Yesus datang ke rumah Yairus karena permintaan Yairus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Ketika Injil Sinoptis mencatat bahwa sebelum Yesus sampai ke rumah Yairus,
anak itu sudah mati. Tentu saja ini bukan kabar burung, karena kenyataannya banyak orang datang dan menyaksikan bahwa anak Yairus benar-benar mati. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus bahwa anaknya akan selamat. Kepada orang-orang yang menangis dan meratapi anak itu pun Yesus berkata bahwa anak itu tidak mati. Lukas tidak mencatat reaksi Yairus ketika mendengar perkataan Yesus, tetapi reaksi para pelayat dicatat dengan jelas, yaitu mereka menertawakan dia. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Tentu ada sebabnya mengapa mereka menertawakan Yesus. Sebab pertama, mereka yakin bahwa mereka lebih tahu dari Yesus bahwa anak itu memang menurut mereka sudah mati. Jelas sudah mati. Begitu perkataan Yesus mereka dengar anak itu tidak mati, tetapi tidur, sangat menggelikan mereka. Yang kedua, tentunya mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Mungkin saja mereka belum melihat keajaiban-keajaiban yang lain yang Tuhan berikan. Tetapi saat ini dicatat bahwa mereka tertawa, berarti mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sehat secara rohani. Artinya mereka tidak percaya akan kekuasaan Tuhan. Sama seperti Sarah. Ketika ia mendengar perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan mengandung. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Kejadian 18 ayat 12. Dalam hal ini pun Tuhan mengatakan Sarah dengan tegas bahwa ia salah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga pernah menertawakan Tuhan. Ketika kita dibelit dengan masalah, dililit oleh pergumulan hidup yang tak kunjung selesai, kita menertawakan Tuhan. Mana mungkin Tuhan mau menolong saya mengatasi masalah ini? Atau ketika cita-cita kita tak kunjung kita capai dan terasa jauh. Sudah nasib dari Tuhan bahwa saya tidak mungkin menggapainya. Ingatlah, menertawakan Tuhan atau membuat Tuhan kecil itu adalah salah besar. Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Asal kita mau meletakkan di dalam tangannya. Untuk itu berhentilah tertawa. Dan bertekunlah untuk bisa merasakan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni aku jika seringkali aku tidak mempercayaimu untuk mau dan sanggup menghadapi persoalan yang kuhadapi. Ya Bapakku, serahkan kepadamu saat ini segala pergumulan hidupku dan aku percaya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Jangan fokus kepada masalah dan kegagalan, karena itu bisa mempengaruhi Anda untuk menertawakan Tuhan. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.